Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, sudahkah hari ini kalian pikirkan apa prestasimu? Apakah prestasi akademiskah? Seperti ranking 1, akan menjadi juara olimpiade sains, naik kelas atau lulus predikat terbaik, atau juara 1 LKIR. Apakah kalian juga sudah pikirkan apa prestasimu dalam bidang non-akademis? Seperti menjadi juara seni, apakah seni musik, seni suara, atau seni lukis, dan seni-seni lainnya. Juara 1 bela diri, juara MTQ internasional, atau menjadi atlet tingkat nasional. Jadi apakah kalian sudah pikirkan apa prestasimu akademiskah atau non akademiskah, anak sekalian? Nah, kalau belum, kalian perlu motivasi berprestasi. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Untuk apa? Agar kalian mendapat notifikasi video-video selanjutnya. Dan ikuti hingga akhir video ini supaya kalian paham materinya. Oke? Baik, anak sekalian, untuk mencapai baik prestasi maupun non-akademis, kalian perlu motivasi berprestasi. Kalau perlu, perhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, apa motivasi berprestasi dan tingkatan motivasi? Kemudian, faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi berprestasi seseorang? Apa saja tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan yang tinggi? Dan yang keempat adalah kiat-kiat atau cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Anak sekalian, apa itu motivasi berprestasi? Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Kemudian, motivasi adalah merupakan daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan sesuatu tindakan, kegiatan dengan baik dan berhasil dengan predikat unggul excellent. Orang yang motivasinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi bila gagal ia akan bangkit, bahkan berusaha lebih keras lagi, sampai akhirnya sukses. Winner 1980. Nah, jadi anak sekalian, setelah kalian mengetahui apa itu motivasi prestasi, yang disebutkan tadi adalah merupakan dorongan ya pada diri seorang agar mencapai hasil yang unggul dengan predikat yang unggul atau excellent. Jadi kalau kalian mempunyai dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses, berarti kalian sudah punya motivasi untuk berprestasi. Dan sini dikatakan oleh Winner bahwa orang yang motivasinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal. Nah, tetapi bila gagal, ia akan bangkit, bahkan berusaha lebih keras lagi, sampai akhirnya sukses. Kemudian anak sekalian, ada berapa tingkatan motivasi berprestasi seseorang? Motivasi pertama adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan, fear motivation. Nah, ini maksudnya seseorang itu akan termotivasi tapi dasarnya takut karena ancaman. Jadi kalau kalian seorang pelajar takut tidak diberi nilai bagus kalau tidak mengerjakan. Kalau di rumah takut tidak diberi uang saku oleh orang tua jika tidak belajar. Nah, motivasi semacam ini namanya motivasi yang didasarkan atas ketakutan.
Nah, kemudian motivasi yang kedua karena ingin mencapai sesuatu. Nah, ini tentu lebih bagus. Jadi kalau kalian itu mau berbuat lebih baik, kalian mau berprestasi karena ingin mencapai sesuatu tingkatan yang lebih tinggi, itu namanya kalian sudah memiliki motivasi tingkatan kedua. Ini lebih baik daripada motivasi yang pertama. Jadi sudah mencapai benar-benar ada suatu keinginan untuk mencapai prestasi itu. Jadi mau belajar dengan baik, bukan karena takut diomelin orang tua. Ya, mau belajar dengan disiplin, bukan karena takut dengan guru. Nah, tapi memang kalian sudah benar-benar ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi, lebih baik, lebih berprestasi. Nah, sedangkan motivasi yang ketiga tentu akan lebih baik lagi. Jadi motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, inner motivation, yaitu karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya. Nah, ini sudah lebih baik lagi. Jadi akan termotivasi, tapi memang sudah didorong dalam dirinya, punya tujuan, punya misi. Nah, tujuan hidup saya akan menjadi orang yang sukses. Nah, lebih bagus lagi bahwa saya mau berbuat baik, mau berprestasi, ya, meningkatkan derajat saya. Nah, tentu tujuan hidup yang lebih tinggi adalah memang tujuan untuk meraih ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian anak sekalian, apa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi itu? Pertama adalah faktor individual. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Maksudnya faktor individual ini berarti faktor yang dipengaruhi oleh faktor intelijensi dan faktor penilaian individu tentang dirinya. Jadi seseorang mau punya dorongan, keinginan untuk berprestasi itu pengaruh pertama adalah dari individunya. Bagaimana kecerdasannya, bagaimana dia menilai dirinya. Kalau kecerdasannya bagus, kemudian menilai dirinya juga bagus, saya adalah memang orang yang baik, saya adalah orang yang mampu berprestasi. Nah, ini berarti dirinya yang mempengaruhi untuk berprestasi itu. Tapi untuk faktor lingkungan juga akan mempengaruhi motivasi seseorang. Maksudnya adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang turut mempengaruhi motivasi berprestasinya. Faktor lingkungan ini ada tiga, teman-teman sekalian ya. Ada faktor keluarga, faktor sosial, faktor akademis. Nah, ini adalah faktor yang berada di luar kalian. Nah, faktor keluarga ini seperti hubungan yang kurang harmonis dalam keluarga, ini juga dapat menimbulkan gangguan emosional pada anggota keluarga. Kemudian faktor sosial, ini juga lingkungan sekitar tempat individu hidup dan bergaul sehari-hari. Lingkungan sekitar yang banyak memberikan rangsangan akan membantu meningkatkan rasa ingin tahu individu. Nah, jadi kalau lingkunganmu, lingkungan sekitarmu itu memang orang yang ya disiplin, orang yang lingkungan belajar, tertib, nah, ini juga akan mempengaruhi motivasi berprestasi seorang. Begitu juga faktor akademik, ini adalah sejauh mana sebuah institusi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan individu sebagai siswa berprestasi di sekolahnya. Nah, ini maksudnya adalah kalau kalian orang yang ingin berprestasi kemudian didukung oleh sekolah ya, atau institusi pendidikan, maka ini akan menambah motivasi. Misalnya kalian memang
punya prestasi bidang akademis yang tadi yang Bapak sebutkan di awal ya, ingin menjadi juara Olimpiade Sains, tapi sekolah mendukung, kalian dilatih, kemudian didatangkan orang-orang ahli supaya bisa melatih kalian bagaimana agar menjadi siswa yang berprestasi dalam bidang sains, atau guru-gurumu memang memacu kalian untuk belajar, untuk berlatih ya, dan sebagainya. Nah, ini juga mempengaruhi motivasi berprestasi seorang atau kalian sendiri. Kemudian kalian punya, misalkan ada prestasi atau hobi atau minat dalam bidang non akademis, seperti ingin menjadi juara MTQ misalnya ya, juara MTQ internasional misalkan, tapi di sini sekolahmu juga akan mendukung. Dilatih bagaimana cara membaca Al-Quran ini bagi yang Muslim ya. Kemudian didatangkan juga pelatih kori yang memang berkaliber internasional. Nah, ini juga akan mempengaruhi motivasimu, sehingga kalian bangkit motivasimu. Kemudian apa anak-anak sekalian, tanda orang-orang yang memiliki dorongan kesuksesan yang tinggi. Nah, jadi ada tanda-tandanya. Pertama, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Nah, jadi kalau kalian memang punya prestasi, katakanlah nilai 6 misalnya, lebih puas daripada kalian mendapat 7 tapi bukan usaha sendiri. Ini tanda-tanda orang yang punya sukses yang tinggi seperti itu. Jadi kalian jangan bangga punya nilai atau prestasi tapi karena orang lain. Nah, jadi kalau kalian memang mempunyai dorongan sukses yang tinggi, maka kalian harus lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usahamu sendiri. Yang kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur tetapi hasil perjuangan. Nah, ini jadi kalau kalian ingin memang sukses ya, jangan karena opini atau pendapat orang ya sukses itu kan udah nasib, itu pendapat yang kurang bijak yang tidak perlu didengar. Tapi kalian harus punya sebuah keyakinan dan dorongan bahwa kalian sukses itu karena hasil perjuangan, bukan karena nasib ya. Yang ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih berkurang. Nah, jadi kalau kalian saat ini belum punya prestasi, masih gagal, katakanlah kok selalu mendapat nilai jelek, ya itu kalian jangan mengatakan itu adalah sebuah hal yang sial, tetapi kalian harus menyadari bahwa usahamu itu masih kurang, belum maksimal. Jadi harus kalian terpacu lagi bagaimana agar tidak gagal lagi. Jadi misalnya kalian mau lomba, katakanlah tingkat kecamatan dulu lah misalnya ya, tapi masih gagal, ya nggak apa-apa, itu bukan kesialan, bukan hal yang sial, tapi memang usahamu belum maksimal, latihanmu belum maksimal. Nah, jadi begitu, orang yang punya dorongan sukses yang tinggi itu menyadari bahwa kegagalan bukan berarti sial, tetapi memang mengakui usahanya belum maksimal. Kemudian, tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan yang tinggi yang keempat adalah mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Jadi ini tanda-tandanya kreatif. Kok kenapa ya saya kok masih nilai saya jelek? Kreatif, mencari informasi, mencari referensi, tambahan-tambahan pengetahuan. Nah, itu juga merupakan tanda orang yang memiliki dorongan yang tinggi dalam hal kesuksesan. Jadi tidak diem saja di rumah, tidak diem saja. Orang yang ingin sukses itu harus bertindak. Kenapa saya harus begini?
saya harus begini ya. Kenapa nilai saya masih kurang, nilai saya jelek? Saya harus meningkatkan. Nah, dengan cara bagaimana? Belajar, tanya, komunikasi, melatih diri, itu namanya bertindak. Jadi produktif itu selalu berusaha mencari hasil-hasil yang baru. Jadi menghasilkan sesuatu yang baru itu, misalnya kalian belajar topik A. Nah, bagaimana saya bisa mempelajari topik A plus, nah, gitu ya. Topik B berikutnya, selalu kalian tambah. Jadi tidak hanya satu saja, dan penuh inisiatif, tidak diam diri. Saya harus melakukan apa untuk mencapai prestasi saya. Nah, jadi kreatif, gigih ya, tidak pantang menyerah. Maksudnya pantang menyerah ya, jadi tidak menyerah gitu, maksudnya energiknya, semangat, selalu bertindak, tidak berdiam diri, produktif dan berinisiatif. Kemudian tanda-tanda yang kelima dari orang yang memiliki dorongan kesuksesan yang tinggi itu adalah suka tantangan dan memilih tugas yang risikonya realistik sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Jadi kalian di dalam melakukan sebuah kegiatan itu kalian lebih tertantang, tapi risikonya itu yang realistik sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan berlebihan. Jadi kalau kalian ingin punya prestasi, katakanlah ingin punya nilai mata pelajaran tertentu itu bagus, nah tantangannya apa? Kalian ditantang membuat soal yang setipe dengan soal yang diberikan guru. Tantangan itu. Saya harus bisa, nah, karena saya mampu untuk itu. Nah, gitu. Jadi kalau kalian diberikan tantangan, ada tugas dari guru, nah, tapi realistik sesuai dengan kemampuan. Jangan berlebihan, tidak sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Jadi harus realistik risikonya ya. Kemudian selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi, nilainya kok gagal ya, sesuai dengan ketuntasan belajar minimal sekolah saya itu rata-rata 7 misalnya. Kenapa saya kok tidak mendapatkan nilai 7 ya? Ini apa penyebabnya? Nah, dicari, nah, dinilai, dievaluasi lagi. Ternyata saya tidak bisa mencapai ketuntasan belajar minimal itu karena selama ini saya belajarnya rileks, santai, tidak serius. Nah, maka berdasarkan evaluasimu tadi, sudah tahu permasalahannya, maka berusaha untuk lebih giat lagi. Kalau begitu saya harus giat lagi. Kemudian kalau kalian memang punya prestasi non akademik, atau olahraga atau seni, kok belum bisa mencapai tingkatan lebih tinggi lagi, kecamatan gagal. Nah, tentu di sini apa penyebabnya? Nah, katakan sudah tahu berhasil tingkat kecamatan, sukses ke tingkat kecamatan, kemudian maju lagi tingkat kota, kok masih gagal tingkat kota? Kenapa ya? Lalu dievaluasi lagi. Saya kurang giat latihan, saya nggak disiplin, saya nggak tertib, saya nggak patuh. Nah, itu penyebab-penyebab itu merupakan evaluasimu. Nah, ke depan harus giat lagi agar mencapai prestasi yang lebih tinggi. Nah, bagaimana Anda sekarang kiat-kiatnya atau caranya menumbuhkan motivasi berprestasi? Pertama, anak-anak harus mempunyai tujuan. Tetapkan tujuanmu untuk goal setting ya. Nah, di sini. Jadi goal setting ini, jadi tujuan. Artinya kalian berusaha sampai titik maksimum. Saya nggak akan
menyerah kalau tidak mencapai hasil yang maksimum. Ya sebagai contoh satu topik ya, misalnya kalian ingin mendapatkan nilai tadi ya, nilai rata-rata saya semester ini harus rata-rata 8 misalnya gitu ya, misalnya itu. Tapi kalau belum mencapai, kalian terus berusaha sampai titik maksimum, sampai mencapai apa yang saya harapkan. Tadi saya punya target, punya tujuan bahwa rata-rata nilai semester saya itu rata-rata 8 harus tercapai itu. Jadi di sini artinya maksud kalian selalu berusaha sampai semaksimal mungkin. Nah ini kiat-kiatnya yang pertama ya, tetapkan tujuan. Kemudian susunlah target yang masuk akal. Jadi kalau dalam rangka mencapai tadi sampai katakanlah maksimal rata-rata 8 tadi itu, susun targetnya. Ya misalnya minggu pertama saya harus menguasai 2 poin. Nah, poin apa yuk kalian yang tahu itu topik-topik mata pelajaran yang ada. Minggu kedua 2 poin, 2 masalah, atau 2 bab, atau 2 subbab, atau 2 topik. Nah, minggu berikutnya juga sama. Ini namanya masuk akal. Jadi jangan minggu pertama harus 10 poin. Nah, itu terlalu berlebihan. Ya kalau mampu bagus sekali, tapi kan namanya kurang masuk akal. Untuk mencapai itu, mencapai target itu bertahap ya anak-anak sekalian ya, bertahap 2 poin, 2 poin, 2 poin. Ya kalau nggak mampu 2 poin yang masuk akal kalian itu ada 1 poin ya silakan. Tapi punya target, punya susunan targetnya, disusun targetnya untuk mencapai titik maksimum. Untuk hasil maksimum itu disusun targetnya. Bulan ini ya sampai di mana, bulan kedua bagaimana, bulan ketiga sampai semester itu bagaimana. Nah ini juga ada video Bapak yang Bapak sampaikan, sudah diupload ya di YouTube, itu cara menghadapi PTS, penilaian akhir semester, akhir tahun, atau mau ujian sekolah. Silakan nanti kalian lihat di YouTube Bapak. Nanti Bapak sampaikan juga di video di deskripsi video ini ya, bisa dilihat nanti bagaimana cara menghadapi ujian PTS. Kemudian cara yang ketiga adalah belajar menggunakan bahasa prestasi. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, misalnya masih ada peluang lagi. Jadikan konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, berdialog, dan bertindak. Dikatakanlah tadi bidang akademis, kok saya sekarang belum mencapai yang saya harapkan ya. Nah, katakan itu bahasamu dalam bahasa prestasi, oh saya masih bisa kok, masih ada kesempatan lagi. Saya bisa meraih itu. Kalau semester ini saya belum mendapat nilai 8, nanti insya Allah semester kedua, semester genap saya bisa mencapai itu. Kalau saya sekarang belum bisa menjuarai di tingkat kecamatan, masih ada kesempatan nanti untuk mengikuti event berikutnya. Nah, ini namanya bahasa-bahasa motivasi berprestasi ya. Gunakan bahasa itu. Jadi jangan mandek ya, saya gagal lagi, yang saya nggak bisa kali. Nah itu bahasa bukan bahasa prestasi, tapi gunakan bahasa prestasi. Masih ada kesempatan, saya harus bisa untuk mencapai prestasi itu. Kemudian yang keempat, belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Nah maksudnya bagaimana? Masih adakah cara berpikir, perilaku, dan kebiasaan saya yang kurang menguntungkan? Nah ini namanya menganalisis diri. Kenapa ya saya kok tidak mencapai rata-rata 8 itu? Nah, dipikir ada, kalian punya cara berpikir, perilaku, dan kebiasaan saya yang kurang menguntungkan itu yang mana ya? Masih ada enggak ya? Oh iya, ternyata masih saya itu berpikirnya ya entah juga tercapai sendiri, ya prestasikan nasib. Nah itu kebiasaannya nggak menguntungkan tuh. Nah, maka
berpikir, oh iya ternyata jelek pemikiran saya, kurang bagus ini. Saya berpikir tuh nyantai, tidak disiplin dalam belajar, tidak tertib, tidak sungguh-sungguh. Nah, itu dianalisis diri, belajar sendiri, kenapa saya tidak mencapai tujuan yang saya harapkan. Baik, anak sekalian, ini 4 hal yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.